Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6 Indonesia Timur? Semoga teman-teman masih bersemangat dalam belajar kali ini ya. Tentunya belajar berbahasa bahasa Indonesia bersama Bu Mega. Mari bersepakat belajar jadi cermat. Seperti biasa, kesepakatan kita ada 3: ibadah, disiplin, dan eksplorasi. Nah, yang pertama ibadah. Niatkan belajarmu karena Allah. Yang kedua, disiplin. Mari bermain pada waktu bermain dan fokuslah dalam menyimak ketika pembelajaran disampaikan. Yang ketiga, eksplorasi. Yuk berani mencoba dan mencari tahu banyak hal. Nah, sekarang ayo kita bermain. Tebaklah nama dari gambar siluet hewan berikut ini. Are you ready, kids? Teman-teman, berikut silahkan tebak siapakah aku? Bu Mega akan menampilkan siluet gambar-gambar hewan. Sepertinya ini gampang nih buat teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hewan apakah ini? Cacing? Oh, bukan. Belut? Juga bukan. Ya, ini adalah gambar ular, teman-teman. Barakallah. Kita lanjutkan ya. Hewan apakah ini? Wah, sepertinya teman-teman sudah tahu nih ini hewan apa. Ayam. Oh, bukan ternyata teman-teman. Apalagi angsa. Angsa dicirikan dengan hewan berleher panjang ya teman-teman. Benar sekali. Ini adalah itik atau bebek. Hewan berikutnya adalah jeng jeng jeng. Iya, sepertinya teman-teman familiar nih dengan hewan ini. Juga ada di rumah teman-teman. Benar nggak ya? Tepat sekali. Ini adalah laba-laba. Barakallah. Apakah teman-teman mendengar suara ayam? Itu backsoundnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Jeng 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 jeng. Tara. Sepertinya hewan berikut agak familiar. Apakah teman-teman tahu? Iya, ia hidup di laut. Dan namanya adalah kuda laut. Bukan kuda yang seperti teman-teman lihat biasanya ya teman-teman. Ini adalah hewan yang hidup di laut, yaitu kuda laut. Kita lanjutkan nih. Tara. Sepertinya teman-teman perlu berpikir keras untuk menjawab gambar apakah ini. Cluenya dia hidup di laut teman-teman. Dan ada yang menghasilkan mutiara, ada juga yang tidak. Iya, benar sekali. Ini adalah tiram ya teman-teman. Ini adalah siluet dari hewan tiram. Kita lanjutkan. Tara. Ini hewannya juga familiar. Biasanya teman-teman temukan ketika hujan turun atau cuaca sedang lembab. Hewan ini juga merayap teman-teman. Oh, benar sekali. Ini adalah jawabannya. Ya, tepat. Ini adalah siput ya teman-teman ya. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Tara. Ini hewan yang hidup di laut, teman-teman. Sudah pastinya teman-teman pada tahu nih, hewan ini berbentuk jelly.
Ya, benar. Ini adalah ubur-ubur. Berikutnya, hewan apa ya kira-kira? Lanjut. Hewan ini hidup pada lautan yang dalam, teman-teman. Apakah teman-teman tahu namanya? Ikan? Sedikit lagi, teman-teman. Benar sih, namanya ikan, tapi ikan apa ya? Itu loh yang ada lampu di kepalanya. Iya, barakallah. Ini adalah ikan yang hidup di lautan dalam atau namanya ikan angler ya, teman-teman. Kita lanjut. Wah, ini juga hewan yang hidup di laut. Sepertinya teman-teman sudah tahu nih. Barakallahu fiik. Ini adalah sejenis ikan. Kalau tadi ikan angler, sekarang ikan pari. Masya Allah. Ternyata pengetahuan teman-teman bagus juga ya dalam menjawab siluet hewan. Berikutnya. Tara. Banyak ternyata teman-teman. Nah, ini tantangan buat teman-teman nih. Apakah dengan hewan yang banyak ini teman-teman masih tahu hewan apa sajakah yang berada di balik siluet ini? Nah, silahkan teman-teman coba cari sendiri ya. Barakallahu fikum. Baik teman-teman, kita sudah membuat kesepakatan. Bermain pun juga sudah. Berarti ini saatnya kita masuk ke materi pembelajaran ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Setelah ini, mari kita simak sebuah kisah yang berjudul Tugas hari ini, selesaikan hari ini. Tugas hari ini, selesaikan hari ini. Sepulang dari sekolah, Tony segera meletakkan tas di atas meja. Lalu, ia terburu-buru berlari ke rumah tetangga untuk bermain. Ibu Tony menyusulnya dan berkata, PR sekolah sudah selesai belum? Tony pun menjawab, Besok hari Ahad, Bu. Besok saja aku selesaikan. Rupanya, pada hari Ahad, ayah mengajak Tony pergi bermain ke taman hingga sore. Pada malam harinya, banyak tamu yang berkunjung ke rumah. Situasi yang ramai itu membuat Tony asyik bermain dengan teman-temannya. Dia pun lupa membuat PR sekolah. Selesai bermain, Tony langsung pergi tidur karena lelah. Pada hari Senin, setelah pulang dari sekolah, Tony menghampiri ibunya dengan wajah yang lesu. Ternyata ia ditegur oleh guru karena PR-nya belum dikerjakan. Dan bukan itu saja. Gurunya memberikan PR baru pada hari itu. Kedua PR tersebut harus dikumpulkan di esok hari. Dengan sedikit terisak, Tony pun merengek sedih pada ibunya. Bagaimana ini, Bu? Aku takut tidak bisa menyelesaikan keduanya hari ini juga. Ibu Tony pun berkata dengan lembut dan bijak. Anggaplah ini pelajaran untukmu, Nak. Lain kali ingatlah bahwa pekerjaan hari ini harus selesai hari ini juga. Jangan ditunda sampai besok, apalagi sampai lusa. Jika setiap hari menunda suatu pekerjaan, tentu tugasmu akan semakin banyak. Waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya pun perlu semakin banyak.
Jadikan ini sebagai pelajaran ya nak, semoga Allah memudahkan. Begitulah kisah dari si Tony. Mari disiplinkan diri untuk tidak menunda mengerjakan tugas sekolah. Tidak hanya itu saja, mari kita tidak menunda pekerjaan apapun. Karena itu, jika ada tugas hari ini, berupayalah untuk menyelesaikan hari ini. Mengapa kita perlu seperti itu, teman-teman? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar tidak menunda pekerjaan. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak ada jaminan bagi seseorang untuk dapat bertemu dengan hari esok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan terakhir, gunakanlah waktu kaya sebelum datang waktu miskinmu." Hadis riwayat Hakim. Sabda Rasulullah tersebut mengandung pesan kepada kita agar tidak menunda pekerjaan. Karena menunda pekerjaan merupakan awal dari timbulnya permasalahan. Apalagi jika pekerjaan itu merupakan suatu kebaikan. Nah, dari cerita tadi, yuk kita bahas unsur intrinsiknya melalui percakapan berikut. Assalamualaikum Kuro. Hai, apa kabarmu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarku baik, Rimo. Kamu sendiri apa kabar? Alhamdulillah, kabarku juga baik. Kuro, apakah tadi kamu menyimak pembelajarannya? Ho, tentu saja aku menyimaknya. Kalau begitu, aku ajukan pertanyaan ya. Silahkan. Baik, sekarang coba kamu jawab, apa tema dari cerita tersebut? Tema dari cerita tersebut ialah tentang seorang anak yang menunda mengerjakan tugasnya. Masya Allah, kamu benar. Sekarang, siapa saja tokoh dari cerita tersebut? Oh, aku tahu. Tokoh dari cerita tersebut ialah Tony dan Ibu Tony. Iya. Lalu, bagaimana penokohan atau watak dari Tony dan Ibu Tony? Watak dari Tony ialah ia seorang yang lalai karena menunda pekerjaannya. Sedangkan watak dari Ibu Tony ialah ia seorang yang bijaksana lagi lembut. Kamu benar lagi. Lalu, bagaimana dengan alur dari cerita tersebut ya? Alur dari cerita tersebut menggunakan alur maju, Rimo, karena mengisahkan cerita tersebut dari awal hingga akhir secara berurutan. Lalu, sekarang bagaimana dengan latar dari cerita tersebut ya, Kuro? Baik, Kuro jelaskan ya, Rimo. Pada cerita tersebut terdapat 3 latar. Ada latar tempat, yaitu bertempat di rumah Tony dan taman. Kemudian terdapat juga latar waktu. Waktu di sana ada hari Ahad, malam hari, dan hari Senin. Kemudian juga terdapat latar suasana. Ada suasana menyenangkan, yaitu ketika Tony asyik bermain dengan teman-temannya. Lalu ada suasana yang menyedihkan juga,
ketika Tony terisak menangis kepada ibunya. Ah, benar. Lalu apa ya amanat yang bisa diambil dari cerita itu, Kuro? Amanat yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah mari kita mendisiplinkan diri untuk tidak menunda melakukan tugas atau pekerjaan apapun. Ah, benar, Kuro. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Sekarang menurutmu bagaimana ya sudut pandang pengarangnya? Oh, sudut pandang pada cerita tersebut ialah pengarang sebagai orang ketiga, ditandai dengan adanya kata ganti orang ketiga, yaitu kata dia. Iya ya, betul juga. Kuro, sepertinya di cerita ini ada konfliknya. Lalu bagian mana ya yang menjadi konflik dari cerita tersebut? Oh, iya, tentu saja. Pada cerita itu ada konfliknya. Konfliknya ketika Tony mulai melalaikan tugasnya. Ketika sang ibu meminta Tony mengerjakan tugas, namun Tony hanya menjawab, "Oh, besok saja, Bu." Nah, dari sanalah konflik bermula. Lalu bagaimana ya klimaks dari cerita tersebut, Kuro? Hmm, eh, eh, hmm, apa ya? Hmm, eh, eh, aku ingat. Eh, klimaks dari cerita tersebut adalah ketika, ketika Tony mulai menyesali perbuatannya. Dan di sanalah akhir dari penyelesaian konflik. Nah, itu apa ya? Iya. Nah, ketika Tony berupaya untuk tidak lagi lalai dalam mengerjakan tugasnya. Nah, itu adalah klimaks dari cerita. Maaf, aku sedikit lupa. Kamu lucu juga ya, Kuro. Tapi alhamdulillah jawabanmu benar semua. Barakallah. Jangan gitulah. Aku kan jadi malu. Tak apa, Kuro. Kita kan sama-sama belajar. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Rimo ya. Menurut Kuro, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut dengan kaitannya pengalaman kita sehari-hari? Menurut Kuro, tentu saja setiap kisah atau cerita dapat kita petik hikmah atau pelajarannya dan kita kaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Contohnya pada cerita tersebut, hal yang bisa kita kaitkan dan pelajari adalah agar mendisiplinkan diri dan tepat waktu dalam mengerjakan apapun. Dan jangan lalai ya teman-teman. Masya Allah, ternyata kamu mahir dalam menjawab pertanyaanku ya, Kuro. Terima kasih sudah menjawab pertanyaanku yang tadi. Oh, iya, sama-sama. Berkat pertanyaanmu juga, aku bisa mereview kembali pembelajarannya. Oh iya, sepertinya aku harus segera pulang, Kuro. Oh, iya, aku juga harus pulang. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya, Rimo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kamu juga hati-hati di jalan ya. Bye-bye, Kuro. Oh, iya. Bye-bye. Bye-bye, Rimo. Bye-bye. Alhamdulillah teman-teman,
kita sudah mempelajari kembali unsur intrinsik dari sebuah cerita. Dan tentu saja, kita juga mengaitkannya pada pengalaman sehari-hari. Baik teman-teman semua, alhamdulillah materi kita untuk hari ini sudah selesai. Harapannya teman-teman dapat memahami materi tersebut dengan baik. Dan tentu saja semoga Allah memberi keberkahan ilmu kepada teman-teman. Terima kasih sudah belajar dengan Bu Mega. Mohon maaf jika selama penyampaian terdapat kekeliruan. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.